Halo Ataris, halo Ataris, sehat Ataris? Halo Ainia, sehat Ainia? Sangat. Sehat ya. Hari ini tadi ngapain aja? Kegiatannya dari pagi? Hmm, bangun tidur mandi Udah sarapan belum? belum lagi sarapan. Oh lagi sarapan, ya silakan. Sambil sarapan boleh. Ya. Kita tunggu 6 menit lagi ya. Ini ada satu orang lagi yang belum hadir. Nah sambil menunggu adik-adik, hari ini kita materinya akan berkenalan dengan editor Vector. Ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan aplikasi yang baru. Nah, untuk aplikasinya kita akan menggunakan Inkscape. Kakak sudah kirim file Inkscape-nya di grup WhatsApp. Silakan adik-adik di-download terlebih dahulu aplikasi Inkscape-nya dan diinstal ya. Di-download dan install dulu. Nanti ketika pelajaran dimulai kita akan langsung mencoba berkenalan dengan aplikasi Inkscape. Oke? Jadi silakan adik-adik, itu aplikasinya sudah kakak kirim di grup WhatsApp. Silakan di-download terlebih dahulu dan diinstal ya. Jadi waktunya nanti 5 menit lagi, nanti kita mulai. Nah, sambil menunggu, adik-adik silahkan diinstal dulu aplikasi Inkscape-nya. Bisa di-download Ainia, Ataris, di grup WhatsApp sudah kakak kirim, coba di-download dulu dan diinstal ya. Itu ukurannya 64, 68 megabyte. Jadi ya filenya nggak terlalu besar ya, kecil. Jadi mungkin downloadnya juga nggak akan lama. Jadi sambil kita nunggu 5 menit lagi, silahkan adik-adik coba diinstal dan di-download dulu. Nanti 5 menit lagi kita mulai kelas kita hari ini. 3 menit lagi ya, dari 3 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini. Bisa di-download Ainia, Ataris, aplikasinya. Kalau sudah di-download, diinstal ya. Nanti hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi editor vektor.
Sudah diinstal ini ya? Nah, ini sudah diinstal aplikasinya? Belum? Bisa nggak diinstalnya? Hmm? Kalau kesulitan, boleh share screen biar kakak bantu. Ataris sudah diinstal? Ataris. Oh, lagi diinstal. Oke, tunggu aja ya. Ataris sudah. Ainia, bisa? Nanti Ataris tinggal ditunggu aja, nanti kita coba ya. Sudah diinstal. Saya akan stop share screen-nya ya. Yang Ataris. Ainia gimana Ainia? Bisa? Boleh share screen Ainia? Kalau kesulitan, biar kakak Reading bantu. download. Oh, lagi download. Oke, siap. Nanti tinggal diinstal ya. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Harusnya kita di kelas ini ada 3 orang ya. Ataris, Ainia, sama Anadia. Tapi Anadia belum hadir. Semoga nanti Anadia bisa hadir ya. Kita mulai kelas kita hari ini. Terima kasih kau ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, Ainia dan Ataris. Hari ini kita akan melanjutkan kursus desain grafis kita. Kita hari ini akan masuk ke modul kedua, pelajaran pertama. Ya, judulnya hari ini adalah berkenalan dengan grafik vektor. Ya. Nah, sebelum kelas kita mulai, kakak ingatkan kembali ya untuk peraturan penggunaan kamera dan mic. Ya, kakak harap selama kelas berlangsung ada di on cam. Ya, dan untuk penggunaan mic nanti selama mungkin kakak menjelaskan atau mungkin ada yang berbicara, yang lain mic-nya di mute terlebih dahulu. Ya, nah nanti kalau ada adik ingin bertanya atau ingin berbicara, silakan ada digunakan fitur raise hand ya, yang ada di Zoom. Jadi nanti kakak bisa lihat sih. Jadi nanti kakak bisa persilahkan siapa yang ingin berbicara. Nah, kalau sudah dipersilahkan, baru ada adik bisa on kan mute mic-nya. Ya. Kalau misalnya yang lain sedang berbicara, ada adik mic-nya di mute. Oke? Kakak share screen dulu. Ntar. Oke. Share screen kakak kelihatan ada adik? Kelihatan ya? Nadia, Taris. Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul kedua, pelajaran pertama. Ya. Judulnya hari ini adalah berkenalan dengan grafik vektor. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya, kita akan melakukan review terlebih dahulu, ya, tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, ya. Nah, untuk review, adik-adik silahkan dibuka website Algonova-nya. Nanti adik-adik silahkan dikerjakan soal review yang ada di website Algonova, ya, di platform Algonova. Jadi silakan adik-adik buka dulu website Algonova-nya, dibuka di lesson 9 ya. Adik-adik scroll ke bawah. Nah, di lesson yang nomor 9, Getting Acquainted with Vector Graphic. Ya, nah dari buka yang nomor 9. Nah, dibuka yang nomor 1. Ya, di dalam nomor 1 ini ada 7 soal review tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Silakan adik-adik dicoba dijawab terlebih dahulu. Ya, waktunya kasih waktunya sampai jam 9.20 ya. 10 menit. Sampai jam 9.20, 10 menit.
Silakan ada dikerjakan terlebih dahulu soal-soalnya. Nanti jam 9.20 kita bahas bareng-bareng soalnya. Oke? Silahkan, Ainia, Ataris, silakan dicoba dijawab terlebih dahulu soal-soalnya. Nanti jam 9.20 kita bahas bareng-bareng. Oke? Kalau ada yang bertanyakan, boleh silakan ditanyakan. Nanti akan kakak bantu jawab. Oke? Silakan, adik. Sampai jam 9.20. Nanti jam 9.20 kita bahas bareng-bareng. Silakan.
Udah selesai adik-adik? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Agak share screen dulu. Ya. Nih, kita bahas dari soal nomor satu ya. What tool did we use to change the size of the pieces? Untuk mengubah ukurannya, kita pakai tool apa? Di game, kita pakai tool size ya. Ini, pakai size tool. Kita ubah ukurannya jadi kecil ke besar atau besar ke kecil. Itu jawaban nomor satu. Nomor dua, ya. What tool did we use to move the part of a college when we were making it? Nah, untuk menggeser ya, menggeser menggeser kolase ya, kita gunakan tool apa? Untuk menggeser Pak, menggeser gambar, kita gunakan tool move ya, move tool. Yang gambarnya panah, ini ada empat ya. Jadi untuk menggeser gambar kita pakai move tool. Nomor tiga, nih. What menu did we use to copy the part of the college? Ya. Nah, untuk mengcopy kita pakai menu apa? Pakai menu select atau edit? Edit ya. Kita pakai menu edit. Nanti di edit ada copy, ada paste, ada cut ya. Nomor 4. Nih. Let's recall the main panels in the game editor. What is the panel labeled as number 2 call? Ya. Nah, untuk yang nomor 2, ini panel apa, adik? Yang ada di nomor 2 ini adalah toolbar ya. Itu yang ditandai oleh nomor 2, toolbar. Soal nomor 5. Nah, what is the panel called that's labeled with the number 5? Nah, ini yang nomor 5 ya. Nomor 5 apa ini? Nomor 5 ini adalah layer tool ya. Sini tempat kita bisa lihat layer ya. Jadi tool layer tool nomor 5. Nomor 6 nih. What will the canvas look like with this dimension? Ya. Nah, dengan dimensinya yang lebar 1200 dan tingginya 800, nah, kanvasnya akan seperti apa? Landscape atau portrait? Ya. Nih, kita lihat di sini ya. Untuk penentuan landscape atau portraitnya kita bisa lihat di sini. Ya. Yang aktif yang mana? Tapi juga kita sebenarnya bisa lihat dari ukuran lebar dan tingginya. Kalau lebarnya lebih besar daripada tinggi, berarti kanvasnya nanti akan berbentuk landscape. Ya, tapi kalau tingginya lebih besar daripada lebar, nanti dia akan berbentuk portrait. Ya, jadi ini nanti tampilannya akan berbentuk landscape. Ya, nomor 7. Ya, there are three layers in this image. Select which order the layers are placed in. Nah, ini kan ada gambar nih, ya. Nah, bagaimana urutan layernya, ya? Kalau kita lihat dari gambarnya, ya, mana nih? Urutan benar yang mana? Kalau kita lihat kan gambar hati itu dia nutupin semuanya, berarti gambar hati ini dia yang paling depan, ya. Baru setelah itu ada tangan anak anjing, ya. Dia ketutup gambar hati, baru setelah itu di belakangnya ada background. Jadi yang benar ya, tengah ya. Yang paling depan gambar hati, paling depan itu berarti paling atas urutannya ya. Paling atas, baru di tengah ada papi, baru terakhir ada background. Ya, seperti itu. Urutan dari layernya. Oke, itu jawaban dari soal review kita hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi kita hari ini. Share screen dulu ya.
Oke, tadi kita sudah jawab soal review ya untuk materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita akan lanjut ke materi kita hari ini. Ya, kita akan awali dengan diskusi mengapa gambar menjadi buram ya. Kita akan bahas. Sini ceritanya ya. Pada pelajaran sebelumnya ada anak namanya Richard ya. Dia membuat kolase yang didedikasikan untuk dunia maya. Ada minggu kemarin juga buat kolase ya tentang cita-cita. Ya. Nah, kolasenya Richard ini dia menggambarkan piala yang dia impikan untuk menang di kejuaraan. Ya. Jadi Richard ingin bercita-cita memenangkan kompetisi e-sport, ya, memenangkan kompetisi di dunia maya. Jadi dia membuat kolase, ya, dia ambil gambar-gambarnya. Ada gambar anak sedang bermain game, ya. Terus ada gambar apa nih? Player-player ini Among Us ya, game Among Us. Terus ada bintang 5 dan dia ingin menambahkan gambar piala, ya. Piala ke dalam gambar kolasenya. Nah, tapi ya, ketika membuat kolase, Richard ingin mengubah posisi dan ukuran dari gambar-gambarnya, ya. Yang awalnya ini si gambar apa nih? Pialanya ada di kiri, ya. Terus playernya ini ada di depannya. Nah, dia ingin ubah jadi seperti ini. Ada player yang megang mic, terus ada player yang berkumpul. Nah, terus ada gambar piala di tengah, ya. Gambar bintangnya masih tetap di sana. Nah, terus juga Richard ingin mengubah ukuran dari gambarnya, ya. Tapi ternyata, ya, ketika Richard ingin mengubah ukuran pialanya itu menjadi besar, ya, karena Richard ingin gambar pialanya ini terlihat. Karena ini kan cita-citanya ya. Dia ingin menang di kompetisi dunia maya. Ya. Jadi Richard ingin menunjukkan gambar pialanya ini yang paling terlihat. Ya. Nah, ketika Richard memperbesar gambar pialanya, ternyata ada yang tidak beres. Ketika diperbesar gambarnya, gambarnya malah jadi buram. Ya. Jadi jelek. Ya. Ketika dibesarin gambarnya, gambarnya jadi buram. Ya. Kenapa bisa terjadi? Ya, Richard jadi sedih kan? Gambarnya harusnya jadi bagus, tapi ternyata ketika dibesarin malah jadi buram. Ya, kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara kita memperbaikinya? Ya, nah nanti kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki gambar yang buram. Nah, kita akan bahas topik yang baru. Kita akan berkenalan dengan grafik vektor. Ya, nah jadi hari ini kita akan berkenalan dengan editor vektor dan mencari tahu apa itu yang bisa membantu menyelesaikan masalah Richard, ya. Apakah gambar vektor itu bisa membantu menyelesaikan masalah Richard atau tidak? Terus kita akan belajar cara membuat gambar vektor menggunakan kumpulan objek, ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang editor vektor, ya. Nih, kalau gambar ini, ya, gambar yang ada di editor GIMP, ketika kita perbesar, pasti dia akan buram, ya. Kenapa? Karena GIMP ini adalah editor grafik raster, yang mana gambarnya itu berbasis pixel. Ketika pixelnya diperbesar, misalnya di awal gambarnya itu ukuran pixelnya 50 kali 50. Setelah itu kita perbesar, ya. Nah, hasilnya akan buram. Kenapa? Karena ukuran aslinya adalah 50 pixel. 50 pixel itu kecil, ya. Ketika kita paksa perbesar, maka gambarnya akan buram, ya. Nah, gambar raster itu tadi dibuat dari pixel, ya nih. Nah, ketika kita perbesar, maka dia akan jadi buram, ya. Kotak karena dia terdiri dari pixel-pixel kecil, kotak-kotak kecil, ya. Ketika diperbesar, ukurannya, bentuk gambarnya akan jadi buram, ya. Nah, tapi kalau kita gunakan gambar dengan format vektor, ya, gambarnya ketika diperbesar ataupun diperkecil dia tidak akan berubah, ya. Kenapa? Karena setiap gambar vektor ini terdiri dari objek, ya. Jadi objek-objek ini dia menyimpan bentuk dan warnanya masing-masing. Disimpan di dalam file vektor, ya. Sehingga ketika misalnya gambarnya diperbesar,
dia tidak akan buram, ya, karena dia terdiri dari objek, ya. Objeknya ketika diperbesar ataupun diperkecil dia tidak akan jadi buram. Kalau misalnya dia terdiri dari pixel, ya, ketika diperbesar dia akan jadi buram. Tapi kalau di vektor karena gambarnya terdiri dari objek, maka ketika diperbesar dia tidak akan jadi buram. Nah, untuk membuat gambar vektor ini kita akan menggunakan editor vektor, ya. Kalau di modul sebelumnya kita menggunakan editor raster, ya, yaitu aplikasi GIMP. Hari ini kita akan berkenalan dengan editor vektor, yaitu aplikasi Inkscape. Dan kita akan mencoba membuat ilustrasi pertama kita di dalam editor vektor ini, dalam Inkscape, ya. Nanti kita akan coba bareng-bareng, ya. Nah, adik-adik kalau sudah install, ya, nanti tampilan vektornya akan seperti ini, ya. Sebenarnya mirip dengan GIMP, ya. Cuman mungkin di sini ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena di dalam vektor, bukan di dalam aplikasi Inkscape itu ada palet warna, ya. Kalau di GIMP kita cari warnanya otomatis, ya, dan palet warnanya mungkin tersedianya sedikit. Nah, kalau di Inkscape palet warnanya ini ada banyak. Ya, jadi ketika kita milih warna kita tinggal klik aja warnanya, ya. Nah, terus di bagian atasnya itu ada menu utama, ya. File, edit, view, itu hampir mirip dengan Inkscape, ya. GIMP. Setelah itu di kiri ada toolbar, ya. Kalau di GIMP toolbarnya itu ada di kiri atas, ya. Dia membentuk kotak. Kalau di Inkscape toolbarnya itu dia panjang ke bawah di sebelah kiri. Terus di kanan itu ada panel pengaturan dan panel akses cepat, ya. Itu panel akses cepat ada menu-menu yang bisa kita gunakan nanti. Panel pengaturan juga itu panel yang bisa kita gunakan untuk mengatur Inkscape-nya. Terus ada workspace, area kerja, ya. Area kerja ini yang warna-warna putih, ya, yang ada di tengah, dan di tengah-tengah workspace itu ada canvas. Ya, nanti di dalam canvas ini kita bisa membuat gambar vektor kita, ya. Nah, nanti untuk mendapatkan objek yang bisa kita gunakan untuk bekerja di editor vektor, nanti adik-adik akan download gambar vektornya di platform Algonova, ya. Nanti kita download template gambarnya, setelah itu nanti kita akan edit di editor vektor, ya. Nanti adik-adik klik download, baru setelah itu nanti kita akan buka di Inkscape, ya. Nah, nanti dengan template itu kita akan coba membuat gambar gajah yang ada di template, ya. Kita copy dan perbanyak, ya, dan kita ubah ukurannya dari yang kecil dan jadi besar, ya. Nah, nanti caranya kita bisa pakai edit copy, ya. Nah, kita untuk memilih gambar gajahnya kita pakai tool select and transform object, ya. Nah, kalau di game, ya, untuk mengubahnya itu kita pakai scale. Terus untuk menggesernya kita pakai move. Nah, kalau di Inkscape kita pakai satu tool aja. Toolnya namanya Select and Transform Object. Itu yang gambar panah, ya. Nah, nanti kita untuk mengubah ukurannya kita tinggal tarik panah yang ada di gambar gajahnya ini, ya. Nah, nanti kan di gambar gajahnya ini nanti ada panah banyak, ya. Nanti kita tinggal tarik, ya. Tuh. Terus ketika kita mau mengubah gambarnya, kita nanti jangan lupa klik gambar gembok, ya. Nanti ada gambar gembok di atas. Untuk apa? Untuk mengunci proporsi dari gambarnya, ya. Jadi ketika kita perbesar gambar bentuknya itu tetap, ya, skalanya. Kalau nggak kita kunci nanti gambarnya bisa jadi gepeng, ya. Nah, nanti setelah itu kita susun gambar gajahnya, baru setelah itu nanti kita import. Nah, nanti kita juga bisa ubah warnanya. Oke? Nah, gimana cara ngubah warnanya? Kalau untuk ngubah warnanya kita tinggal pilih gambar gajahnya, setelah itu kita tinggal pilih warna yang ada di bawah, ya. Nanti semuanya berubah. Oke? Nah, baru terakhir kita nanti tinggal ekspor gambarnya dan kita upload ke website Algonova, ya. Nanti ekspornya ini ekspor SPNG, ya. Kita langsung aja. Adik silahkan dibuka aplikasi Inkscape-nya. Sudah dibuka? Ataris, Ainia, silahkan dibuka dulu aplikasi Inkscape-nya. Kalau misalnya loading sambil menunggu buka, adik-adik boleh silahkan buka dulu website Algonovanya untuk kita download template gambarnya. Ya, template gambarnya ini adik-adik bisa download di nomor 2. Ya. Ini setelah nomor 1 ini ada materi yang bisa adik-adik baca nanti.
Ya, ini perkenalan tentang aplikasi vektornya, aplikasi Inkscape. Nanti bisa dibaca lagi. Nomor dua, nah di nomor dua ini adik-adik bisa download nih gambarnya. Ada gambar gajah, ada gambar bebek. Ya, elephant atau duckling, bebas. Adik-adik pilih mau yang mana. Ya, kakak misalnya mau pilih gambar duckling. Ada yang mau gajah juga boleh. Tinggal di download salah satu. Ya, diklik gambarnya. Nah, setelah itu ada diklik download. Ya, di download. Nah, kalau sudah ke download, kita buka aplikasi Inkscape. Ya, bisa adik ini ya, Ataris. Bisa di download. Aplikasi Inkscape-nya sudah bisa dibuka. Ini kakak jelaskan dulu ya. Nanti adik-adik kalau misalnya ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang ditanyakan, boleh nanti sambil ditanya. Ya. Nah, nanti di sini ketika adik-adik sudah download, adik-adik bisa klik menu file. Ya. Setelah itu klik menu open. Nah, nanti dicari filenya. Ya. Biasanya dia di save tuh ada di download. Klik duckling. Setelah itu klik open. Ya. Nah, nih. Nanti dia kebuka nih. Gambar bebek yang kita punya. Ya. Nah, untuk kalau di game, ya. Tadi ya yang kakak jelaskan. Untuk di game, kalau misalnya di aplikasi game, ketika kita mau menggeser ataupun mau mengubah ukuran dari objeknya, kita butuh dua tool. Untuk memindahkannya kita pakai move. Terus untuk mengubah ukurannya kita pakai skill. Nah, kalau di aplikasi Inkscape kita hanya pakai satu, ya, tools ya. Ini yang di paling kiri atas, yang gambar panah, namanya Select and Transform Object. Ya, kita hanya pakai tool ini, kita klik, baru setelah itu kita klik objeknya. Nah, kita bisa geser, ya. Kita mau geser objeknya kemana saja bisa. Terus kita juga bisa ubah ukurannya. Nah, ketika mengubah ukurannya ini jangan lupa kita aktifkan dulu ada gembok di sini, ya. Nih, when lock, change both width and height by the same proportion. Ya, ketika kita mengubah gambarnya, biar proporsi gambarnya tetap sama, kita aktifkan dulu gemboknya. Ya, jadi biar gambarnya nggak gepeng. Nah, nih gambarnya tetap sama bentuknya, proporsi gambarnya. Kalau kita nggak aktifkan gemboknya, ya, ketika kita tarik gambarnya, nah nanti gambarnya jadi gepeng. Ya, jadi nggak kurang sesuai, kurang bagus ya. Nah ini kalau misalnya gambar gambar gemboknya nggak kita aktifkan, ya, tuh jadi gepeng gambarnya. Nah jadi biar nggak gepeng, kita aktifkan dulu gambar gemboknya. Baru setelah itu kita bisa besarkan, ya. Nah kalau kita udah aktifin gambar gemboknya, kita tarik yang mana aja panahnya, itu masih bisa tetap ini ya, tetap gepeng. Jadi untuk biar dia buat nggak gepeng, tarik panahnya itu yang ada di ujung, ya, di ujung kiri atas ini ya. Nih, empat yang ada di sini nih, di ujung-ujungnya nih, serong-serongnya nih. Nah, tinggal kita tarik. Nah, nanti ukurannya akan berubah, ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk mengcopy gambarnya, duplicate gambar, ada di bisa klik kanan, ya, bisa klik duplicate atau pakai shortcut CTRL-D, ya. Nih, CTRL-D, nanti gambarnya jadi ada dua. Atau bisa klik kanan, duplicate, nanti gambarnya jadi ada dua. Ya. Kalau copy, setelah itu paste juga bisa. Ya. Tuh. Jadi caranya bisa pakai duplicate, bisa pakai copy paste. Nah, ya. Baru setelah itu adik tinggal susun gambarnya. Dari bebek yang paling kecil, terus buat bebek yang kedua agak gede, ya. Susun di sebelahnya. Buat lagi yang ketiga agak gede lagi, susun di sebelahnya. Terus yang keempat agak gede lagi, susun di sebelahnya. Kita penuhin kanvasnya ya. Berarti kita coba duplicate satu lagi. Yang kelima, terus agak gedein.
Teng. Nah, tuh ya. Jadi bebeknya berurutan dari kecil ke besar. Seperti itu. Silakan dicoba. Loh, ini yang mana ini? Ataris bisa? Silakan dicoba. Ya. Jadi untuk kopinya dari bisa klik edit ya, copy atau bisa klik kanan duplicate atau copy paste bisa ya. Untuk mengubah ukurannya kita pakai select and transform object ya, hanya satu tool saja. Nah, baru setelah itu disusun ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau mengubah warna bebeknya ya, kita bisa tinggal klik gambar bebeknya atau ada di pakai gambar gajah tinggal diklik gambar gajahnya. Setelah itu ada di pilih warna palet yang ada di bawah ya. Ini warnanya ada banyak, ada di tinggal geser aja ya. Nih, ada warna yang utama, merah, kuning, hijau, biru, ungu, ya. Mejiku bihiniu. Terus ada warna yang bergradasi. Merah dari merah tua, merah gelap sampai merah muda, ya. Biru juga sama, ya. Nih, warnanya banyak. Silakan ada dipilih. Misalnya, bebek yang paling kecil, kakak mau ganti warnanya jadi warna hijau muda. Nah, ini kakak tinggal klik gambar bebeknya. Setelah itu diklik warna hijau muda yang ada di palet. Nah, bebeknya berubah warna. Ya. Terus bebek yang kedua kita ganti warnanya jadi warna apa? Biru muda. Bisa. Tinggal diklik aja gambarnya. Setelah itu tinggal diklik warnanya. Yang ketiga kita ganti warna ungu. Ungu muda. Yang keempat kita ganti warna apa? Warna pink misalnya. Ya. Terus yang kelima kita ganti warna kuning. Oranye. Eh, ya. Yang keempat, yang kelima. Nah, tuh. Ya, seperti itu. Itu cara mengubah bentuk dan warna gambar di Inkscape. Ya, silakan adik coba. Nanti kalau sudah ada adik buat seperti ini, ya gambarnya dibuat, disusun, duplicate. Setelah itu disusun bentuknya dari kecil, sedang, sedang sampai besar. Setelah itu diganti warnanya. Kalau sudah tinggal diekspor. Klik file, export PNG image, ya. Exportnya di sini klik file, setelah itu diklik export PNG image. File, export PNG image. Nah, nanti di sini ada menu ekspornya, ya. Nanti ada di sini bisa pilih ekspornya page, ya, drawing, selection atau custom. Kalau page dia akan ekspor satu halaman ini yang ada di dalam kanvas, ya. Itu kalau page. Kalau drawing dia akan ekspor gambar yang kita gambar aja, ya. Kalau selection, dia akan ekspor yang dipilih aja, ya. Kalau custom berarti kita bisa ekspor custom, ya. Ya kita pilih mau yang mana aja, ya. Nah, ini adik bisa pilih drawing aja, ya. Ekspornya drawing. Nah, setelah itu nanti bisa diklik di file ya. Filenya itu bisa dipilih di sini. Untuk menyimpannya, adik bisa klik export as. Nah, nanti pilih di save-nya di mana. Kakak mau ganti save-nya di download, ya, biar gampang dicarinya. Ya, di save, di download, setelah itu ganti namanya, misalnya gambar apa? Bebek, bebek satu, ya, PNG. Kakak simpannya di download, setelah itu kakak ganti namanya, baru kakak klik save, ya. Nah, nanti di sini nama folder dan filenya akan ada di sini, ya. Jadi untuk menyesuaikan nama folder dan nama file ada di klik ini ya, export as. Itu untuk menyesuaikan nama folder dan nama file. Kalau sudah disesuaikan ada di klik export yang checklist hijau, ya. Ini untuk melakukan ekspor final. Diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti filenya akan masuk ke folder, ya. Kita lihat ya di folder download. Nah, nih ya. Kelihatan nggak? Ya. Nih. Ini gambar bebeknya. Kalau kita buka gambar bebeknya,
Tuh ya, nih kelihatan gambar bebeknya. Oke, seperti itu. Kalau sudah diekspor gambar bebeknya, nanti kita upload ya. Ada nih kalau sudah diekspor, diupload gambar bebeknya ke website Algonova. Ya, ada di close downloadnya ke website Algonova. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada adik upload ya. Tuh nih. Sini ada adik tinggal upload. Klik gambar penjepit kertas, cari gambarnya. Mana tadi? Download, 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 download. Nah, ini gambar bebek. Mana? Bebek, open. Nah, kalau gambarnya sudah masuk, ya, di checklist dulu di sini. Checklist, ya, di checklist, di checklist, terus tambah warna ya, add color, checklist. Nah, baru setelah itu kita checklist di sini. Nah, kalau sudah berubah jadi warna kuning, nah, tinggal kita klik tingkat berikutnya, ya. Itu berarti nanti gambarnya sudah kekumpul, nanti akan kakak cek, ya. Baru setelah itu ada adik menjawab soal sampai nomor 10, ya. Silakan dicoba sampai nomor 10. Silakan diselesaikan. Waktunya sampai jam 10. Ya. Silakan adik-adik selesaikan ekspor gambarnya. Setelah itu mengerjakan soal sampai soal nomor 10. Waktunya sampai jam 10. Nanti setelah jam 10 kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan adik-adik. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan boleh silakan nanti kakak bantu. Oke? Pak ini punya Ataris, gambarnya kecil. Mana Ibu? Pas, pas, Mataris. pas. Nah, mana? Itu bisa di zoom Ibu pakai ini. Boleh apa? Ini gambar apa nih? Apa namanya? Gajah. Besar di sini Bu. Emang. Bisa diklik di tool ada kaca pembesar. Oh. Coba diklik Ibu. Nah, nanti diarahkan ke bukan itu yang di bawahnya Bu. Yang zoom in, zoom out. Nanti bisa diklik ke gambar gajahnya untuk memperbesarnya. Klik. Nah, gitu Bu. Nah, ini nanti bisa digeser menunya. Kalau zoom out nanti kalau mau dibesarin nanti bisa pakai ini. Zoom in, zoom out. Nah, untuk memperbesar gajahnya nanti bisa diklik pakai panah aja. Diklik tool panah. Tool panahnya ini diklik. Setelah itu diklik gajahnya. Nah, baru bisa diperbesar. Tapi sebelum diperbesar diaktifkan dulu gemboknya di atas. Di sini ada Gembok. gembok. Nah, diaktifkan dulu baru setelah itu tinggal ditarik ke panahnya. Nanti gajahnya besar. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal diduplikate. Diduplikate caranya nanti Ataris tinggal diklik kanan di gambar gajahnya, setelah itu klik duplicate. Ini ya bisa ini ya. Loh, ini kayak gini ya. Coba diklik gambar gajah bebeknya. Ini ya. Oh. Coba di close dulu ini ya. Di close dulu. Inkscape-nya di close dulu. Kenapa ini gambar tool tool ininya nggak ini ya? X semua. Coba di close dulu semuanya. Ini ya. Si ininya, si Inkscape-nya. Inkscape-nya di close dulu. Coba dibuka lagi ini coba. Ah itu yang warna kuning itu coba diklik dulu ini ya. Oh ini ada banyak. Coba di close dulu semuanya. Close dulu. Close dulu. Nah coba itu yang satu itu buka. Oh sama ya. X. Coba ini klik help. Ini ya. Help. Di atas ada. Help. Ketutup nggak sama menu zoom. Nah coba klik about. About Inkscape. Di bawah paling bawah. About. Klik. Oh, dia belum di itu boleh. Oh udah sama. Bisa. Ini gede. Coba di Tinggal close dulu. Close semuanya ini. Close.
Ini Nih, yang terus di duplicate close. lagi. Ayo. Ya ini juga di close. Coba di close dulu semuanya, Inkscape-nya, baru setelah itu dicoba dibuka lagi ini ya. Ada apa? Ini coba ditutup dulu, minimize dulu. Jangan di close, di minimize, minimize, di minimize. Ya, minimize. Nah ini Inkscape coba dibuka sekali lagi. Nih, Klik dua kali, klik klik. tiket, tiket. Kita tunggu ya. Sama, masih kayak gitu. Nih. Kenapa gitu ya? Kenapa ini X semuanya? Oh, Coba diklik. tiket, tuh tiket. Menunya nggak ini ya. Goblok, pura Coba fusi. file, klik file. Ini ya. Open. Mana? Darknya di mana? Di download coba. Ada download di this PC. This PC. Download. Klik dua kali downloadnya. Klik klik. Klik dua kali. Klik klik. Bisa diklik dua kali. Klik. Ah, nih baru udah klik. Klik. Klik open. Coba. Oke. Nah coba pakai ini nih. Di atas ini select and transform. Klik bebeknya. Nah nggak bisa ditarik ya. Ini apa nih? Coba tarik ini ya. Nggak bisa ya? Oke. Coba ini ya kayaknya harus pakai aplikasi yang terbaru. Ini coba di close dulu ini ya. Inkscape-nya. Di close dulu Inkscape-nya. Coba ini ya buka Google. Google. Nah, ketik di sana Inkscape. INK Scape. INK SCAP. INK SCAP. Nah itu Inkscape. Klik enter. Nah, klik yang paling atas ini. Ini ya. Kayaknya ini harus pakai yang versi yang terbaru. Klik. Nah, download. Coba scroll ke bawah ini ya. Ada nggak? Oh, ini udah download. Udah otomatis download. Coba buka ini. Menu downloadnya. Wah, lama. Lama downloadnya. Coba sambil download. Kita coba install ulang ya. Coba. Ini minimize dulu ini ya. Minimize. Nah, ini ya klik di sini. Di searching. Control panel. CO. Ketik control panel. CO. Nah, itu. Nih. Tadi. Bukan CC. CO. CO. Nah, ini. Control panel. Klik open. Klik dua kali juga boleh atau klik open boleh. Open. Oke, nah ke sini. Uninstall a program. Uninstall. Uninstall a program. Ada tulisannya uninstall. Langsung klik tulisannya uninstall. Klik. Nah, cari Inkscape. Nah, ini Inkscape. Klik Inkscape. Klik. Nah, klik uninstall. Coba kita uninstall dulu, baru nanti kita coba install lagi ya. Karena tadi kayaknya nggak lengkap. Coba itu diklik next atau apa atau yes atau lanjutkan aja di uninstallnya. Bisa nggak? Nah, ini. Sudah? Nah, klik next. Uninstall.
Kita tunggu dulu ya. Kami minum dulu ya. Ditunggu dulu. Wah, lama nggak install ya. Kita tunggu dulu aja ya. Ini ya. Ini Ataris. Nah, tinggal diklik next. Selanjutnya Ataris diupload. Nah, itu di checklist dulu semuanya. Yang paling bawahnya juga di checklist Ataris. Paling bawah, scroll ke bawah. Nah, checklist. Tadi udah diganti gambar, udah diganti warna gajahnya. Udah ya? Nah, kalau sudah di close dulu, ya, tutup dulu. Nah, baru scroll ke bawah, upload gambarnya. Nah, cari gambarnya, di mana gambarnya tadi disimpan. Wah, lama ya uninstallnya ini ya. Itu downloadnya juga lama ya ini ya. Downloadnya masih lama nggak? Masih lama ya? Ini kayaknya tadi pas nginstalnya ada yang nggak lengkap kayaknya, makanya tadi nggak bisa dipakai aplikasinya. Tunggu dulu aja uninstallnya ya ini ya. Silakan, Ataris, dijawab soalnya sampai jam 10. Nanti jam 10 kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ini ya nanti kalau misalnya masih menginstal juga, ya nanti mungkin ini ya sekarang perhatikan dulu. Nanti kalau aplikasinya sudah selesai diinstal, baru nanti dicoba setelah kelas mungkin ya. Kalau misalnya nanti waktu yang nggak cukup. 2 menit lagi ya. Nanti 2 menit lagi kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Nah, itu finish, klik finish ini ya. Klik finish. Nah, coba ke folder. Di folder. Ini kontrol panelnya di close aja ini ya. Yang ini di close. Nah, buka folder ini ya. Di mana tadi aplikasinya yang di download? Aplikasi Inkscape-nya ada tadi di download di mana? Nggak ada ya? Coba di download, klik download, klik dua kali klik klik klik. Nah, ini Inkscape yang ini coba, yang paling bawah, klik dua kali, klik klik. Loading ya? Loading ya? Nah, itu pilih bahasanya mau bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia nggak? Nggak ada ya, kalau nggak salah. Coba diklik, ada bahasa Indonesia nggak? Ada ya? Nah, itu ada bahasa Indonesia tuh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Klik OK. Nah, klik lanjut, 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 install. Nah, coba ditunggu dulu. Atari sudah selesai soalnya. To zoom. Nah, untuk ngezoom pakai apa tuh? Untuk zoom itu klik tanda tambah Ataris. Jadi di keyboard klik tambah untuk zoom itu ya. Kalau aku zoom out itu klik kurang ya. Di keyboard itu kan ada tanda tambah sama tanda kurang. Nah, itu klik tambah. Kalau untuk zoom in, kalau zoom out itu klik kurang. Jadi jawabannya tambah sama kurang. Yang zoom in itu tambah, yang zoom out itu kurang. Nah, itu coba Ataris coba di Inkscape-nya juga nanti bisa tuh. Ataris klik tanda tambah di Inkscape nanti dia akan ngezoom. Kalau tanda kurang dia akan zoom out. Kalau lagi nginstal ya ini ya. Tunggu aja ya loadingnya. Nah, tuh gambarnya jadi gepeng. Berarti gambar gemboknya yang mana tuh? Kalau dia jadi gepeng.
Auto harus di pop. Nah, di mana ekspor PNG? Kita klik di mana menunya? Ekspor PNG ada di menu. Lah, kok milih lagi? Jangan milih lagi. Apa ini ya? Jangan cancel aja, cancel batalkan. Jangan dua kali, sekali aja. Ya, kan yang satu ini lagi jalan. Coba diklik yang ini. Jangan double, nanti malah jadi error. Ditunggu aja. Tunggu aja dulu dia berjalan sampai beres. Coba ini ya klik di sini, di searching, coba klik about computer. Ini ya RAM-nya berapa? About ABOUT komputer. Klik about ABOUT ABOUT. Nah, itu about your PC, klik. Mana tadi? Ini nih yang ini. Nah, itu. Ya, klik open. About your PC, klik open. Berapa RAM-nya? RAM-nya 4 giga. Iya, kalau RAM-nya 4 giga pasti berat. Karena kita sambil buka Google, sambil buka Zoom, tambah sambil buka aplikasi Inkscape. Ya. Jadi memang lumayan rada lama ya, lemot. Kalau misalnya nanti ini yang pengen lancar, RAM-nya ini harus di-upgrade. Ya, karena 4 giga itu nggak cukup. Tapi kalau karena sekarang lagi berjalan ya udah ditunggu aja. Ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kalau biar laptopnya nggak lama, nggak lemot, nanti mungkin bisa di-upgrade RAM-nya. Ya. Minimal 8 giga. Karena Windows-nya ini kan, oh ini Windows 10 ya masih ya, belum Windows 11 ya. Windows 10 juga sebenarnya pakai RAM 4 giga itu lumayan lemot. Oke, ini bisa di-close aja. Nah ini ya. Nanti ditunggu aja ya Inkscape-nya sampai beres. Oke, karena kalau RAM 4 giga itu lumayan berat. Oke, kita udah jam 10, kita lanjut dulu ya ke materi yang selanjutnya. Kakak stop share screen dulu. Ini sama Ataris, ini nanti ditunggu aja dulu aplikasi Inkscape-nya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya kita akan bahas topik yang baru, yaitu membangun gambar vektor. Ya, nih. Nah, semua gambar vektor itu dibuat dari objek. Ya, kayak tadi gambar gajah atau gambar bebek. Ya, sebenarnya itu gambar gajah atau gambar bebek itu dia kumpulan dari objek-objek yang digabungkan. Ya, seperti kalau misalnya kita di game itu buat kolase ya. Nah, ini sebenarnya gambar vektor itu merupakan kolase dari objek-objek yang ada. Ya, nih. Kayak gambar ini nih, gambar roket. Ya. Nah, ini gambar roketnya ini dia terdiri dari beberapa objek. Ada objek sayap, ada objek badan roketnya, ada objek jendelanya, ya. Ada objek asap roketnya, terus ada objek bintang-bintang, ya. Dan ada objek ini ya. Ini objek ekor roketnya sama objek backgroundnya warna biru. Ya. Nah, semua objeknya ini digabungkan. Semuanya digabungkan, setelah itu digabung jadi satu objek vektor ini gambar roket. Ya. Nah, fitur khusus bekerja dengan gambar vektor ini adalah dasar untuk seluruh area desain. Ya. Nah, jadi karena gambar vektornya terdiri dari beberapa objek, ya. Jadi dari satu gambar vektor kita bisa membuat beberapa variasi dari gambar tersebut, ya. Nah, nih contoh tadi kan, ini gambar kakek-kakek tua, ya. Tongkatnya tinggi, pakai janggot, warna baju biru, ya. Nah, dari gambar kakek tua ini kita bisa buat beberapa versi, ya.
ada yang bajunya warna hijau, ya. Topinya pendek. Kalau yang biru kan topinya panjang. Ya, yang hijau ini topinya pendek, bajunya pendek juga, rok 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 ininya ya. Nah, terus tongkatnya sama. Terus kita bisa buat versi yang lain yang warna merah, kulitnya warna coklat, janggutnya panjang, ya. Terus tongkatnya pendek, ya. Nah, kita bisa membuat seperti ini karena gambar vektor itu terdiri dari objek-objek yang berbeda, ya. Jadi setiap objeknya ini kita bisa ubah ukurannya dan kita bisa ubah warnanya, ya. Nah, objek-objek tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu. Nah, setelah kita ubah ya setiap objek itu, nah nanti setiap objek itu kita bisa gabungkan jadi satu objek ya di grup namanya ya. Jadi sebenarnya gambar itu dia terdiri dari objek-objek terpisah. Topi satu objek sendiri, tongkat satu objek sendiri, ya baju-bajunya, jenggotnya semuanya satu objek sendiri. Kalau misalnya gambarnya sudah selesai kita edit, kita bisa buat dia di grup jadi satu objek ya. Caranya kita bisa klik kanan, setelah itu nanti kita bisa pilih grup ya. Itu untuk menggabungkan objeknya. Kalau mau kita kita lepas lagi grupnya, kita bisa klik ungroup ya. Nah, nih. Terus juga di dalam gambar vektor ini sama seperti gambar GIMP ya. Ada penempatan gambar urutan objek ya. Kalau di GIMP itu layer ya, kalau di vektor ini menunya namanya objek ya, daftar objek. Nah, nanti urutan gambarnya itu sama seperti urutan layer yang ada di aplikasi GIMP. Yang paling atas itu adalah yang paling depan. Yang paling bawah itu ada yang paling belakang. Ya, tuh. Nih. Kalau misalnya tadi kan ini glass ya, glasses ya. Glare on glass, glasses. Nah, ini kan ini pertama dia ada di atas ya. Di atas dari face. Face ini kan gambar yang paling belakang. Kalau misalnya ini glassesnya ini kita tarik ke bawah, nanti dia hilang. Ya, dia jadi ada di belakang gambar. Ya, jadi ini sama seperti layer yang ada di GIMP. Ya, yang paling atas itu adalah tampilan yang paling depan. Yang paling bawah itu adalah tampilan yang paling belakang. Ya, nah Anda dapat memberikan semua objek nama yang dimengerti. Nanti setiap objek yang kita tambahkan, kita bisa ganti namanya di sini di objek. Jadi kita bisa paham. Oh ini objek yang mana? Ini objek yang mana? Ini objek yang mana? Jadi biar kita nggak bingung. Ya. Nah nanti kita coba di aplikasi game. Ya, di aplikasi Inkscape. Nah nanti kita akan buat gambar dinosaurus ini. Ya. Yang awalnya gambarnya acak-acakan. Nanti kita akan susun dia jadi gambar dinosaurus yang utuh seperti ini. Ya. Nah, untuk gambar dinosaurus ini nanti adik-adik ambil di website Algonova, ya. Nanti kita download. Nah, slide untuk biar gambarnya bisa disusun, nah nanti kita harus aktifkan ini ya. Di sebelah kanan atas nanti ada tombol menu namanya Enable Sticking, ya. Enable stickingnya ini nanti bisa kita matikan biar kita bisa memindahkan objeknya dengan bebas, ya. Nah, bisa kita matikan atau kita hidupkan nanti kita coba ya. Nah, baru setelah itu nanti gambarnya kita susun ya. Ini ada contoh gambarnya di atas. Nah, nanti kita tinggal tarik terus kita sesuaikan ya. Nah, nanti kalau misalnya gambarnya ternyata kita kepindahkan ternyata dia ada di belakang. Nah, kita ke menu objek ya. Biar nanti gambarnya bisa pindah ke depan atau mungkin kita bisa cut setelah itu kita paste biar dia pindah ke belakang, ke depan ya. Nah, kita nggak perlu ubah bentuknya. Jadi kita tinggal hanya menyesuaikan posisinya saja. Terus paling kita bisa ubah warnanya kalau misalnya ada adik mau ubah. Tinggal kita copy, baru setelah itu kita ubah warnanya. Ya, kalau ubah warnanya kita tinggal klik setiap objeknya satu-satu. Ya, baru kita sesuaikan warnanya. Oke, kita langsung saja adik silakan buka aplikasi Inkscape-nya. Nah, untuk filenya kita download dulu di Algonova. Kita ke website Algonova, kita buka yang nomor 2. Nomor 3 ya. Tadi nomor 2 udah. Kita buka sekarang ke yang nomor 3. Nah, ya, ntar loading. Nah, di nomor 3 ini ada gambar dinosaurus sama ada gambar cat. Ya. Nanti adik-adik bisa pilih salah satu di download ya. Dinosaurus atau cat.
ya. Contoh misalnya kakak download yang dinosaurus ya. Ada adik download dulu gambarnya, yang dinosaurus di download. Nah, diklik download. Kalau sudah di download, kita kembali ke aplikasi Inkscape ya. Nah, di aplikasi Inkscape kita klik file, setelah itu kita klik open, baru kita pilih yang collecting a dinosaur ya. Klik open, mana gambar dinosaurusnya? Nah, nanti dia akan buka aplikasi Inkscape yang baru ya. Nih. Jadi kalau misalnya di game, mungkin dia bisa jadi satu di dalam satu aplikasi. Kalau di Inkscape dia akan buka file yang baru, buka aplikasi yang baru ya. Nah, nih ya. Nah, nanti di sini ada contoh gambar dinosaurusnya. Ya, ini contoh gambarnya yang di atas. Nah, kita tinggal menyusun ya. Kita tarik nih gambar dasarnya, terus gambar dinosaurusnya kita posisikan, tempelkan ya. Setelah itu kita pindahkan, misalnya mana badannya. Nih, tadi ya. Kalau misalnya badannya di belakang, kita bisa klik kanan, cut, terus kita klik edit, paste. Nah, nanti dia akan pindah nih ke depan ya. Nah, nih kan, kalau misalnya kita pindahkan posisikan seperti ini, ternyata dia nggak bisa bebas. Nah, nanti kita matikan di sini yang di bagian atas ada enable snapping. Enable snappingnya kita matikan. Nah, baru nanti kita bisa pindahkan dia secara bebas ya. Jadi snapping itu dia akan mencocokkan titik lokasi dari vektornya sehingga dia ketarik. Nah, biar dia bisa kita ubah dengan bebas, dimatikan ini ya. Di sebelah kanan itu ada enable snapping. Sebelah kanan atas enable snappingnya dimatikan ya. Nah, setelah itu kita pindahkan yang lain ya. Ini badannya kita geser, terus kakinya kita sesuaikan ya. Itu yang di belakang, ini yang di depan ya. Terus matanya, nih matanya kita geser. Nah, kalau ketutup kita cut dulu. Kita klik matanya, edit, cut, terus edit, paste. Nah, biar nanti dia bisa pindah ke depan. Terus ini yang kuning sama kalau ketutup kita klik edit, cut, edit, paste. Nah, nanti dia akan pindah ke depan ya. Ini posisikan. Nah, baru satu yang kuning yang terakhir. Ya, dia ketutup. Kita klik edit, cut, edit, paste. Nah, nanti dia pindah ke depan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Jadi, dinosaurusnya. Terus kalau misalnya kita mau buat warna yang beda, kita select semuanya, kita duplicate, klik kanan, duplicate, ya, kita geser. Nah, terus kita bisa buat warnanya, ya, yang beda. Kita geser dulu, naikin ke atas. Terus yang satu lagi kita geser bawah. Nah, dari bisa ganti warnanya. Misalnya warna apa? Warna hijau. Boleh, ya. Kita cari warna paletnya nih, ya. Nih, kalau yang ini berarti misalnya warna hijau. Atau warna hijau agak tua. Nih, atau yang ini ya. Nah, terus yang ini dia warna agak tua. Yang ini kakinya lah ketutup. Nah, nih kakinya, matanya juga ganti warnanya hijau. Terus yang ini ganti warna apa? Warna oranye.
Nah, hijau cocok nggak oranye? Hijau sama warna apa cocoknya hijau? Biru? Nah, gitu ya. Kalau sudah selesai, nanti tinggal di export. Ya, klik file, export PNG. Nah, pilih drawing. Nanti foldernya tinggal diganti nama, diklik export as. Sekalian namanya apa? Dino. Dino 1. Ya. Kalau sudah diganti namanya Dino 1, setelah itu tinggal diklik export. Nah, kalau sudah diekspor, nanti kita cek di folder. Sudah ada belum gambar dinonya? Nah, nih, udah ada gambar dinonya. Kalau sudah, tinggal di-upload ke website Algonova. Ya, nih, upload ke Algonova nomor 1. Ya, create a drawing, checklist, keep an eye, checklist, terus ganti warna, checklist. Kalau sudah, di-upload gambarnya, gambar dino, open, checklist. Nah, kalau sudah, tinggal lanjut menyelesaikan soal sampai nomor 10. Oke, silakan Ataris, Ainia dicoba, boleh share screen biar kakak bantu. Coba Ainia share screen lagi. Coba lihat aplikasinya sudah selesai belum? Kita masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan adik dicoba dikerjakan. Ataris sudah sampai mana? Nah, tuh tinggal Ataris tarik ke objeknya. Bisa Ataris? Nih, ditarik objeknya. Tarik. Nah, terus sesuaikan gambar dinonya. Itu jalannya. Setelah itu badan dinonya diklik, tarik, taruh di atas jalan. Nah, baru setelah itu badannya apa tuh? Bukan badannya, perutnya ya. Sesuaikan dengan gambar contoh yang ada di atas. Nah, tarik. Nah, kalau misalnya ketutup, nah di cut dulu. Klik kanan atau edit, cut, klik kanan lagi atau edit, paste. Nah, pindahkan. Nah, nanti dia jadi depan. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa bebas digeser, Ataris matikan dulu ini yang di atas. Di sebelah kanan atas ini ada enable snapping. Itu dimatikan dulu. Klik. Nah, baru bisa digeser. Nah, tuh bisa digeser bebas. Tinggal disesuaikan. Jadi, enable snapping itu biar dia nggak ketarik. Nah, tinggal sesuaikan yang lain. Matanya dan lain-lain. Nah, ini ya gimana? Ini aplikasinya udah bisa? Coba share screen nah ini ya. Kita ada waktu 6 menit lagi. Silakan. Nah, tuh. Nah, sesuaikan. Mana ini ya? Wah, masih loading ya. Masih loading ya. Nanti dicoba ditunggu dulu ya. Yang di-download juga kayaknya masih loading ya. Atau enggak nanti kakak coba download yang paling baru ya. Nanti kakak kirim ke grup. Download yang paling baru kakak coba download dulu ya. Inkscape. Yang versi yang terbaru. Ini kakak lagi download ya. Oh, udah ada nih. Ini kakak coba kirim yang terbaru ya.
Loading ya ini ya. Nanti mungkin kalau misalnya masih loading, nanti kakak kirimkan recording kelasnya ya. Nah, tuh sudah bisa, Ataris. Kalau mau di-select, mau di-copy, Ataris select dulu semuanya. Kalau misalnya Dinonya mau di-copy, klik dari atas, kiri atas, klik tarik. Bukan, di-select dulu. Ataris klik dulu di sini, klik mouse-nya di sini, klik tahan, terus tarik ke bawah. Klik tahan. Bisa nggak? Nah, bukan gitu. Coba ulangi CTRL Z, balikin lagi dia. Si Dinonya biar pas. CTRL Z di keyboard. Bisa, Taris? CTRL Z. Nah, pindahin matanya. Sip. Nah, kliknya di sini Ataris. Nih, yang kakak tandain warna kuning. Klik, tahan. Klik, tahan mouse-nya. Tarik ke bawah. Nah, tarik semuanya sampai nah, lepas. Nah, baru itu bisa diduplicate. Klik kanan di sana. Copy, duplicate boleh. Nah, baru geser. Nah, ulangi, ulangi. CTRL Z. Nah, itu baru. Klik CTRL Z sekali lagi. CTRL Z sekali lagi. Bisa? CTRL Z. Jadi ketika mau gesernya, nah tuh, tarik dulu matanya. Nah, coba pilih lagi kayak tadi. Nah, klik, baru klik kanan, duplicate. Nah, itu jangan jangan ditarik di sini, klik di tengah, tarik, geser. Nah, gitu. Nah, baru bisa diganti warnanya satu-satu. Misalnya mau yang mana yang diganti warnanya, Bob? Bebas. Mau diganti warna apa aja juga boleh. Nah, gitu caranya. Oke. Nah, ini ya bisa, ini ya? Belum ya. Eh, ya itu RAM-nya kecil lah ini ya. Nanti paling dicoba lagi ya. Nunggu sambil itu. Nanti juga kakak kirimkan recording kelas di grup ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya ada yang mau coba lagi, nanti bisa dicoba lagi. Ada waktu 2 menit lagi. Tuh, mantap Ataris ya. Nanti tinggal di ekspor. Tinggal di ekspor. Nah, itu ekspor S bisa kalau mau diganti namanya, nama filenya. Nah, itu kan masih namanya pet. Nah, bisa diganti namanya apa? Dino. Save, export. Nah, tinggal diupload ke website Algonova. Klik selanjutnya. Nah, baru diupload. Itu di checklist dulu, baru diupload. Tutup dulu. Bawah, klik upload. Dino. Kan checklist. Nah, baru setelah itu dijawab soal. Oke. Sampai sini ada yang mempertanyakan. Ah, ini ya nanti dicoba lagi ya aplikasinya. Karena tadi ya ini kenapa lama? Kayaknya mungkin karena RAM-nya ngaruh ya. RAM-nya kecil jadi lama. Jadi nanti setelah kelas nanti ini dicoba lagi. Oke? Karena waktu kelas kita sudah selesai, ada yang menanyakan? Ataris, Ainia sebelum kelas ditutup ada yang menanyakan? Ataris, Ainia?
Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Nah, hari ini kita udah belajar apa aja tadi, adik-adik? Ataris, ini ya. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Hah? Kita hari ini sudah belajar apa aja? Udah bisa jawab? Ini ya, Ataris. Hari ini kita sudah mengenal tentang editor vektor, ya. Editor vektor yang kita gunakan hari ini itu adalah Inkscape dan kita sudah mempelajari cara membuat gambar vektor dengan menggunakan kumpulan objek, ya. Tadi dengan gambar dinosaurus, ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Nanti Ainia nanti bisa dicoba lagi ya. Nanti kakak kirimkan recording kelasnya ke grup. Nanti bisa ditonton lagi. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah.